Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 reasons we need a new skills di perguruan tinggi. Kenapa itu kita bahas? Karena memang perkembangannya perguruan tinggi sangat cepat. Oleh karenanya, yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa kita butuh para pemimpin dengan keberanian untuk fokus pada faktor-faktor yang ada di dalam kendali kita. Jadi, kita butuh pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian, bahwa kita juga membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menunggu saja. Kemudian, yang ketiga, bahwa paradigma lama tentang kepemimpinan visioner sudah tidak cukup efektif lagi, mengingat bahwa kompleksitas tantangan saat ini begitu tinggi. Artinya bahwa kita tidak butuh yang bukan berarti tidak butuh yang visioner, akan tetapi kita butuh orang yang mampu meng-create masa depan, mampu yang menciptakan masa depan, mampu yang memiliki kapasitas untuk membuat masa depan lebih baik. Adapun tentunya bahwa ketiga hal itu membutuhkan proses dan cara untuk menemukannya. Yang pertama, yang harus kita lakukan untuk melihat kepemimpinan di perguruan tinggi masa yang akan datang adalah melihat kembali sejarah bahwa kita mampu untuk belajar tentang masa depan kita. Jadi, apakah kita mampu berfokus ke masa depan? Apakah kita mampu untuk meng-create masa depan? Apakah kita mampu untuk membuat masa depan? Itu amat bergantung kepada sejarah kita di masa yang lalu. Kemudian yang kedua, seseorang yang view of the futures tentunya memiliki pemikiran-pemikiran yang antisipatif. Seperti pada masa COVID-19 sekarang, hal ini tentunya ketika misalkan di dalam pembelajaran kita harus menggunakan teknologi informasi, bahwa sebetulnya di dalam program perguruan tinggi ini harus dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Yang ketiga, tentunya toleransi. Toleransi yang dimaksudkan adalah bahwa setiap orang memiliki kesalahan, setiap orang bisa membuat kekeliruan. Sanggup tidak memberikan toleransi terhadap hal itu. Akan tetapi di dalam toleransi itu juga akan mengandung resiko. Apakah berhasil dengan toleransi itu ataukah tidak berhasil. Dan kemudian mampu mendukung kreativitas dan inovasi. Ini agak berat bagi seorang pemimpin di perguruan tinggi. Terlebih dosen-dosen di perguruan tinggi minimum itu rata-rata di magister dan doktoral, yang mereka rata-rata memiliki ilmu pengetahuan yang cukup mumpuni. Sebetulnya mudah bagaimana cara mengelolanya. Tinggal mampu tidak bahwa pemimpin mengkolaborasi kreativitas mereka dan kemudian menciptakan, mendorong inovasi di perguruan tinggi. Selanjutnya, sanggup tidak bahwa menjadi seorang pimpinan di perguruan tinggi itu tidak hanya menjadi penyelenggara, tidak hanya menjadi seorang perantara, tapi juga seorang fasilitator yang efektif. Contoh, pada masa COVID sekarang, banyak orang yang kesusahan untuk melakukan belajar, banyak orang yang sulit untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bukan hanya menggunakan, tapi tidak memiliki fasilitas sama sekali. Tinggal bagaimana perguruan tinggi sanggup untuk memfasilitasi itu semua dengan merubah, dengan menyesuaikan tentunya anggaran program yang dimilikinya. Yang selanjutnya, untuk sampai kepada hal tersebut, tinggal pada satu titik kemampuan, keberanian dalam mengambil keputusan. Tentunya akan banyak resiko di sini. Tidak selalu orang dengan keputusan yang kita ambil mendukung, tapi juga ada bahwa keputusan kita dipertentangkan dengan versinya sendiri. Nah, tinggal nanti yang terakhir bahwa kita adalah orang yang tangguh dan mampu untuk berkembang maju. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana kualitas pemimpin perguruan tinggi dalam konteks
kondisi sekarang dalam konteks COVID-19, dalam konteks orang disuruh untuk belajar di rumah dengan segala keterpaksaannya karena kita tidak mempersiapkannya. Yang pertama, bagi saya adalah orang yang mampu berpikir antisipatif, mengantisipasi setiap aktivitas, setiap kegiatan, mengantisipasi setiap kemungkinan. Yang kedua, toleransi terhadap resiko dan kegagalan. Pasti ada resiko dan kegagalan. Yang ketiga, bukan hanya pejabat, tapi bagaimana menjadi seorang fasilitator yang efektif. Yang keempat, berani mengambil keputusan. Yang kelima, seseorang yang tangguh. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas diri seorang pemimpin adalah juga kualitas kepemimpinannya. Oke, kita lihat satu persatu. Apakah ada kesinkronan antara kualitas diri dan kepemimpinan di perguruan tinggi? Yang pertama, self-respect and self to others. Ini harus menghargai diri dan menghormati orang lain. Menghargai diri sebagai orang dan sebagai pemimpin, tentunya juga menghormati orang lain dengan labelingnya, dengan pangkat, dengan jabatan dan lain-lainnya, dengan kedudukannya, dengan usianya. Yang kedua, kemampuan untuk berkomunikasi efektif lewat teknologi informasi. Saya dengan Anda, saya dengan mahasiswa, terus terang komunikasi kita tidak terlalu efektif. Hanya dengan spot dan lain-lain yang sebetulnya kita belum belajar dengan hal itu, saya kira itu perlu ditata dengan baik ke depannya. Yang ketiga, integritas dan karakter. Tentunya teknologi informasi juga tidak bisa menggantikan karakter, bahwa kita adalah orang yang berhubungan, bahwa kita adalah manusia yang community, saling berkelompok. Ketika dipisahkan oleh teknologi informasi ini, bagaimana caranya kita mampu mengantisipasi melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi. Yang keempat, memiliki visi, membangun visi, meng-create visi, menciptakan masa depan. Selanjutnya yang kelima, mengakar ke bawah. Tentunya tidak berada di atas saja, tapi melihat sampai kepada akar-akar rumput yang ada. Mahasiswa aman semua, dosen aman semua, tenaga kependidikan aman semua. Keberanian untuk mengambil keputusan, keberanian untuk membuat sesuatu, keberanian untuk perubahan, didukung oleh kegigihan, komitmen, dan dedikasi. Selanjutnya, yang tidak bisa dipisahkan antara diri dan kepemimpinan, kualitas diri dan kepemimpinan adalah kerendahan hati, rasa tanggung jawab, dan hebat dalam membuat keputusan sebagai pribadi dan seorang pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, dan nanti silahkan buat di dalam tugasnya seperti apa yang saya perintahkan, atau kita diskusikan. Terima kasih.